harapan. Harapanku di tengah
Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini pujian dan syukur kami naikkan kepadamu, karena Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami, yang senantiasa memberkati kami dengan berbagai macam pertolongan, mujizat dan karya Tuhan dalam kehidupan kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, terlebih-lebih napas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus kiranya mencelikkan mata hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat untuk mengerti, supaya firman Tuhan dapat menjadi sumber kekuatan, penghidupan bagi kami yang memberkati kami. Sertai hamba-Mu dan umat Tuhan, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya diminta untuk membawa renungan firman Tuhan, saya berikan pesan bahwa topik yang hendak firman yang hendak disampaikan adalah berbicara tentang keluarga. Oleh sebab itu, maka ayat yang saya ambil menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Efesus pasal 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Saya mengajak kita membacanya dengan berganti-gantian. Saya membaca pada ayat-ayat yang genap. Mohon Bapak Ibu berkenan membaca pada ayat-ayat yang ganjil sampai dengan selesai. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat dalam sesuai itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab sebagaimana Allah membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatnya sama seperti Kristus kepada jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan menjaga karyanya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu badan. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga dalam masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Salam. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Terpujilah Tuhan. Mudah-mudahan dengan situasi yang kita hadapi, kita tetap bersemangat. Amin. Kita tidak pernah takut karena kita punya Tuhan. Dan Allah kita Allah yang hidup. Amin. Allah yang senantiasa bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Dan itu bukanlah cerita omong kosong. Karena dalam setiap hari kita menyaksikan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang senantiasa menyertai kita pun dalam penderitaan sekalipun. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, saya berikan tema tentang keluarga. Nah, Bapak Ibu, setiap keluarga pasti menginginkan keluarga yang dibentuk itu adalah menjadi keluarga yang harmonis, di mana keluarga
saling mendukung satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menyayangi, sehingga anggota keluarga betah, berbahagia, dan bersuka cita. Karena ada keluarga yang tidak bersuka cita. Tapi tentu harapan kita ketika kita membentuk rumah tangga dan keluarga itu adalah kita betah, kita bersuka cita di dalamnya. Dan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, dan ternyata Alkitab adalah yang menjadi dasarnya. Alkitablah yang menjadi sumber kekuatannya, di mana setiap anggota keluarga, baik suami, baik istri maupun anak-anak, melakukan peran dan tugasnya dan tanggung jawabnya sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena keluarga juga mempunyai panggilan masing-masing. Dan keluarga adalah tempat di mana kita bisa bertumbuh dalam suasana cinta kasih dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang seperti diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat ini persoalan rumah tangga menjadi persoalan yang sangat besar sekali dibicarakan. Persoalan rumah tangga seringkali menjadi dilema yang berkepanjangan. Dan kebanyakan kita temui ada banyak keluarga-keluarga yang hancur oleh karena berbagai permasalahan. Tidak hanya keluarga yang tidak mengenal Tuhan, termasuk juga keluarga-keluarga Kristen yang mengalami ancaman, di mana perceraian seringkali menjadi akhir dari kehidupan berkeluarga. Sayang sekali tidak terbaca, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutinya. Dan perceraian merupakan salah satu sumber utama di mana orang terganggu secara emosi. Berbeda kalau kita menghadapi tekanan dari luar. Tapi kalau sudah masalah keluarga, rasanya tulang-tulang ini lemas, otot ini mau makan tidak bisa, bekerja tidak konsentrasi. Saya punya jemaat, ketika saya menghadapi konseling, dia mengatakan, "Pak Pendeta, saya setiap kali mau berangkat bekerja, saya mau bawa motor, rasanya saya ingin tabrakkan aja. Rasanya saya ingin kalau perlu saya mau mencelakakan diri saya aja, nggak kuat saya. Padahal orangnya gagah, badannya besar. Tapi ketika kita sudah berbicara masalah keluarga, ternyata itu dua hal yang berbeda." Ada istri juga yang mengatakan, "Pendeta, saya tidak bisa bikin apa-apa. Mau bekerja saya tidak bisa. Mau merawat anak-anak saya emosi. Pokoknya rasanya dunia ini gelap dan saya kehilangan kekuatan. Saya tidak punya semangat apa-apa ketika menghadapi persoalan rumah tangga." Dan persoalan rumah tangga bukan hal yang sepele untuk dihadapi. Begitu juga anak-anak. Mereka melihat kebencian dan pertengkaran dari dua makhluk yang sama-sama mereka kasihi. Orang-orang yang mereka cintai saling berkelahi dan bertengkar. Dan kebencian ini membuat dia tidak aman, membuat anak-anak berkembang dalam pribadi yang ketakutan, yang membayangi kehidupan mereka terus-menerus. Saya dalam pembinaan rumah tangga, saya menemukan ada satu orang anak perempuan yang keluarganya terus bertengkar. Pada akhirnya dia suka berteriak. Dia tutup kepalanya lalu dia berteriak sekeras-kerasnya. Rasanya dia bilang, saya mau pecah kepala. Padahal saya pikir ada apa? Saya tidak kuat. Saya tidak tahan melihat dua orang yang dia cintai saling bertengkar, saling menyakiti, saling mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Dan itu dia saksikan setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa faktor yang menyebabkan hancurnya rumah tangga. Dimulai dari tidak adanya tanggung jawab. Awalnya sih memang seperti lagu Terang Bulan, "Kaulah matahariku, kaulah bulanku, kaulah segala-galanya bagiku." Tetapi setelah berkeluarga, ternyata tidak ada tanggung jawab. Maunya berkeluarga,
tidak mau bekerja, tidak mau menafkahi, tidak mau menyayangi, dan ya, pergi sesukanya, pulang sesukanya. Ya seperti itu, tidak ada tanggung jawab kepada keluarga. Itu yang pertama. Saya melihat, Bapak Ibu, ada sebenarnya di slide saya, tidak kelihatan. Dan kalau tahun 2022, saya lihat di data statistik, angka perceraian itu naik 53,55%. Jumlahnya sekitar 400.000 lebih, hampir 500.000 dalam satu tahun. Itu naik 53%. Dan yang kalau kita bisa melihat 75% yang menggugat adalah perempuan. Saya tidak tahu fenomena seperti apa ini, apakah ada kaitannya dengan COVID atau tidak, saya tidak tahu seperti itu. Tetapi beberapa faktor yang mengatakan perceraian itu karena ada faktor ekonomi, ada karena faktor kurangnya komunikasi. Ada banyak juga meskipun sudah berumah tangga, tetapi ternyata komunikasi itu tidak cair. Gengsi itu masih ada. Tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni, tidak mau saling peduli. Karena apa? Karena komunikasinya tidak cair. Dan ternyata komunikasi itu penting. Lalu ada faktor karena campur tangan orang tua, ada karena faktor akhlak, perilaku. Ya karena KDRT, cemburuan dan lain-lain sebagainya. Ada karena perbedaan prinsip dan keyakinan. Sudah sama-sama Kristen, sama-sama diberkati, tetapi orangnya keras, maunya saya begini, pokoknya harus begini. Kalau tidak begini, kita tidak satu ide, kita tidak satu jalan. Lebih baik kita masing-masing dalam langkahnya masing-masing. Ada juga karena faktor seksual. Saya tidak tahu, mungkin ada banyak faktor yang seperti itu juga. Di tempat saya kebetulan menangani prajurit, jumlahnya ribuan. Dan faktor ini juga menjadi masuk kriteria. Ternyata suaminya, istrinya tidak sesuai dengan fantasi yang dia inginkan ketika dia hendak berumah tangga. Berbeda dengan angan-angan yang ingin dia inginkan. Kepuasan seksual. Ada juga karena berbeda keyakinan dan lain-lain sebagainya. Ada macam-macam Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu, dan itu masalah yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang ini, kita sedang menghadapi berbagai macam masalah yang akibat daripada pandemi COVID yang sudah 2 tahun berjalan. Dalam sebuah jurnal, saya melihat ternyata dampak COVID itu begitu banyak mempengaruhi kehidupan kita. Saya melihat ada 4 dalam jurnal yang saya baca. Coba next slide-nya. Ada 4 permasalahan yang sedang kita hadapi, yang dihadapi oleh banyak orang. Yang pertama adalah masalah kesepian. Ternyata COVID itu membuat banyak orang merasa kesepian, khususnya mereka yang lansia. Karena apa? Karena yang lansia, yang sudah lanjut usia, mereka tidak boleh keluar, tidak boleh ditemui keluarga, dan tidak juga boleh ditemui teman-teman yang lain. Coba bayangkan, bertahun-tahun dia hanya di rumah dalam aktivitas terbatas seperti itu. Di gereja saya, beberapa bulan yang lalu, yang lansia ini komplain karena lansia tidak kita izinkan beribadah di gereja. Ternyata mereka butuh bersosialisasi satu dengan yang lain. Pada akhirnya mereka komplain ke gereja. Mereka mengatakan, Pak Pendeta, kami ini sudah mau mati. Kami sebentar lagi, kalaupun kami mati karena COVID, biarlah kami mati. Oh, kami sudah mau mati. Akhirnya kita bikin ibadah khusus lansia.
lalu kita prokes semua. Sebelum mereka masuk kita antigen. Gereja terpaksa mengeluarkan dana untuk itu. Nah, mau tidak mau, daripada mereka komplain. Nah, bisa kita bayangkan itu yang lansia. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ada banyak orang-orang di antara kita yang juga seperti itu. Kita dibatasi dengan kemana-mana, tetapi dampak daripada kesepian, sekarang kita difasilitasi dengan gadget. Bagi anak-anak muda, bagi anak-anak, mereka bisa berselancar di dunia gadget. Pada akhirnya kita lihat tetap saja suami dengan ke dunianya masing-masing, istri dengan dunianya masing-masing. Dan saya membaca dalam sebuah survei, ternyata gadget ini banyak juga mempengaruhi perceraian. Karena melalui gadget itu kita ketemu dengan teman-teman yang dulu, CLBK, cinta lama bersemi kembali gitu. Dan banyak yang lain-lain. Saya punya jemaat, ada yang menikah tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Ketemunya di mana? Di gadget. Pacaran di gadget. Saya juga bingung itu. Kok kamu bisa, saya bilang. Pacaran di gadget, nggak pernah ketemu, langsung setuju mau menikah. Gadget ini kan banyak bohongnya gitu. Nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang ada banyak orang telepon, sudah di mana? Oh, saya OTW, padahal baru mau mandi gitu. Dan kita tidak tahu. Begitu juga ketika mereka berpacaran, semua yang baik-baik itu pasti muncul. Tapi apakah mereka kenal pribadinya? Tidak. Itu yang bisa kita lihat juga. Banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi karena gadget. Anak-anak gadis tertipu dengan laki-laki yang sudah bersuami karena dunia gadget. Dan kesepian, ternyata pandemi COVID, mohon maaf, banyak orang menghabiskan waktunya dengan berselancar di gadget. Termasuk ibu-ibu, termasuk bapak-bapak. Bahkan orang tua yang zaman dulu yang tidak tahu gua pegang HP, sama sekarang. Yang kedua, kita bisa lihat dampak daripada COVID yang sekarang adalah masalah yang mereka hadapi. Kebanyakan orang kehilangan produktivitas. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan mata pencaharian. Banyak orang yang putus asa, kecewa. Banyak orang yang terlalu lama dan terlalu panjang situasi COVID yang membuat mereka pada akhirnya kehilangan produktivitas, gagal di mana-mana, berusaha takut karena situasi yang masih seperti ini, sehingga membuat mereka putus asa dalam kehidupannya. Ini yang saya lihat di dalam jurnal. Lalu dia mengatakan adanya konflik relasi, khususnya di keluarga. Nah, ini yang menjadi persoalan. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum pandemi COVID, ada banyak orang yang begitu aktif. Pagi-pagi sebelum matahari terbit, dia sudah pergi berangkat bekerja. Matahari tenggelam, sudah gelap, dia baru pulang. Tetapi setelah pandemi COVID, orang kehilangan pekerjaan, kehilangan kesibukan, dia selalu berjumpa di keluarga. Sehingga karena sering bertemu, apalagi tidak ada pekerjaan, masalah kecil saja menjadi rentan, menjadi persoalan, menjadi pemicu pertengkaran. Dan ini juga yang membuat ada banyak terjadinya perceraian. Yang keempat, yang saya lihat dampak daripada pandemi COVID yang berkepanjangan adalah ada banyak orang bergumul melawan ketakutan. Takut yang tidak tahu siapa musuhnya. Kita tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Bapak ini sekarang saya tidak tahu apakah Bapak ini pembawa virus atau tidak. Kita tidak tahu. Dan kita tidak tahu bagaimana perkembangan situasi ke depan. Sehingga ada banyak orang yang khawatir, yang berkepanjangan, sulit tidur. Pandemi membuat mereka tidak berdaya, tidak tahu hendak berbuat apa. Teman-teman saya sama-sama pendeta, ada banyak yang akhirnya bangkrut
usaha mereka tutup. Dan mereka tidak tahu sampai kapan. Mereka tidak tahu siapa musuh, siapa kawan, siapa lawan. Oh, apalagi mereka-mereka yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu maka disinilah kita membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang menjadi persoalan-persoalan yang sementara kita hadapi dalam keluarga. Profesor Nick dari Universitas Nebraska di Amerika, dalam risetnya, dalam bukunya yang berjudul Family Strength, dia melakukan penelitian kepada 3.000 keluarga yang menjadi sampel. Lalu dia menyimpulkan ada enam yang membuat ciri indikator bagaimana keluarga itu kuat. Ada 6 indikator keluarga yang kuat. Yang pertama, dia mengatakan kalau keluarga itu mempunyai komitmen terhadap keluarganya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau keluarga itu dibangun dengan komitmen, janji. Ada kesepakatan-kesepakatan antara suami dengan istri. Dan bukan hanya kesepakatan antara suami dengan istri, tetapi komitmen kepada Tuhan. Nah, ini menjadi penting. Ini yang menjadi penting. Dimana ketika kita diberkati di gereja, kita berkomitmen kepada suami, kepada istri di hadapan Tuhan. Nah, persoalannya adalah apakah setiap keluarga selalu memegang komitmen ini terus atau tidak? Karena manusia bisa berjanji, tetapi jangan salah, manusia juga begitu mudahnya untuk mengingkari janjinya. Dulu ketika dia lihat istrinya semampai, ramping, begitu cintanya, sekarang sudah ada yang lain. Kita bisa mengingkari janji. Makanya Ayub yang mengatakan bahwa janji manusia itu seperti embun pagi. Pagi-pagi kita bisa lihat basah, tunggu sebentar saja, matahari datang sudah hilang dia. Seperti itu. Tetapi keluarga yang kuat adalah ketika dia setia memegang janji. Jadi bukan karena takut kepada manusia, tetapi berkomitmen kepada Tuhan. Saya punya majelis, Bapak Ibu, di Ujung Pandang. Ketika saya menjadi pendeta di Ujung Pandang, orang Ambon yang sudah tua. Nah, kebetulan istrinya itu sakit stroke. Mungkin sudah ada di atas 25 tahun. Dia semua melakukan kegiatannya di atas tempat tidur. Mulai makan, minum, buang air besar, buang air kecil, mandi, semua dilakukan di atas tempat tidur. Jadi suatu waktu ketika saya habis selesai berkhotbah, kami di konsistori, teman-teman majelis yang lain saling meledek-ledekan gitu. Mereka ledek, dia bilang, oh Pak ini dia sudah nggak tertarik lagi sama perempuan. Nah, karena sudah 25 tahun lebih, ya dia tidak menikah gitu. Padahal istrinya stroke. Mungkin mereka dipengaruhi oleh cara berpikir tetangga kita sebelah. Kalau tetangga kita sebelah, kalau begitu sah hukumnya untuk menikah lagi. Lalu karena saking sudah diledek-ledek itu, akhirnya dia emosi. Ini sudah orang tua, di atas 70, di atas 60 atau 70 tahun. Dia banting meja, dia bilang begini, Bapak-bapak, saya ini laki-laki normal. Saya sama seperti saudara-saudara. Saya juga masih suka lihat perempuan yang cantik. Saya juga punya nafsu. Tetapi bagi saya, pernikahan itu adalah pernikahan iman. Kalau Tuhan memberikan kepada saya istri yang seperti itu, bagi saya, maka itu adalah salib yang Tuhan berikan kepada saya.
Akhirnya mereka diam. Dan memang itulah pernikahan Kristen. Itulah komitmen di dalam iman. Jadi kita tidak sama seperti mereka ketika kita menikah. Ini yang dikatakan oleh Profesor Nick. Keluarga yang kuat ketika mereka masih memegang komitmen. Apapun persoalan yang terjadi. Yang kedua, dia mengatakan keluarga yang kuat adalah ketika mereka mengisi waktu bersama-sama. Ada kebersamaan, ada waktu yang sengaja dibuat untuk mereka bersama-sama. Dan itu memang harus sengaja diberikan. Sengaja kita membuang waktu kita semua sibuk, semua orang sibuk. Kalau kita melihat kepada kesibukan kita, maka tidak ada waktu untuk keluarga. Ini yang menjadi titik lemah. Ketika kita tidak ada waktu, maka siapa yang mengisi waktu itu? Orang lain. Orang lain yang akan mengisi waktu kepada keluarga kita, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan anggap sepele. Kadang-kadang kita mengatakan, percuma, sayang, kumpul-kumpul keluarga cuma gitu-gitu doang, ketawa ketiwi, hahi. Tetapi ada ada emosi yang tersalurkan, ada psikologi yang saling berbagi, ada cinta yang saling berbagi, dan nilainya jauh lebih mahal. Amat sangat mahal ketika pada akhirnya nanti saudara akan menghadapi perceraian. Banyak orang mengatakan, waktu itu sayang. Kalau saya kerja, saya dapat uang segini dan segini dan segini. Tetapi ternyata, Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu itu, kebersamaan itu jauh lebih besar. Saling berbagi, saling menyatu perasaan, saling berbagi cinta, itu menjadi salah satu tolok ukur keluarga yang kuat. Lalu dia mengatakan yang ketiga adalah mempunyai komunikasi yang baik. Ini juga penting, komunikasi yang baik. Kenapa komunikasi yang baik itu menjadi penting? Apakah suami istri ada yang berkomunikasi tidak baik? Bapak Ibu, di gereja saya ada suami istri kalau sudah bertengkar, maka mereka tidak lagi saling berkomunikasi. Berkomunikasi pakai bahasa Tarzan. Ada jemaat yang saya layani, ketika mereka bertengkar, mereka satu rumah tapi tidak berbicara. Bisakah begitu? Di jemaat sana mungkin bisa. Saya tidak tahu kalau di jemaat itu. Dia kalau mengasih gaji ada namanya sebuah kotak komunikasi. Jadi kalau istrinya mau berbicara kepada suaminya, dia tulis di sebuah kertas, ada sebuah kotak di satu sudut, dia taruh situ. Kalau dia kurang gaji, dia tulis sama suaminya, "Mas, saya kurang gaji." Taruh situ. Suaminya pulang, kalau dia lihat dia tambah segini tambah. Ada namanya kotak komunikasi. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata komunikasi itu tidak sederhana yang seperti kita pikirkan. Dan ada banyak keluarga-keluarga juga yang berkomunikasi tidak baik, tidak cair. Suatu waktu ketika saya berkhotbah, lalu salam dulu kan kita salam-salaman tuh. Salam-salaman di depan pintu, lalu salah orang ibu ketika nyalam dia bilang, "Pak Pendeta, saya ingin mohon pencerahan." Maaf. Lalu saya bilang, nanti setelah berdoa
menghadap di konsistori. Lalu dia mengatakan begini, pendeta, saya begitu tersentuh oleh khotbah. Oleh sebab itu saya mohon dukungan doa, karena saya masih mempunyai kebencian dalam hati kepada suami saya. Saya mohon dukungan doa supaya rasa sakit itu bisa hilang. Mohon maaf. Lalu pada waktu itu, terima kasih. Kebanyakan ngomong ini. Baik, saya teruskan. Ibu itu mengatakan begini, saya mohon bantuan supaya saya mengalami kelepasan rasa benci dalam hati saya kepada suami. Lalu saya katakan kepada ibu itu, Bu, kalau begitu begini saja, ibu panggil suaminya supaya saya doakan, lalu nanti akan saya damaikan. Dia bilang, nggak bisa, Pak. Kenapa tidak bisa? Panggil saja, saya bilang. Oh, tidak bisa. Saya katakan sama ibu, jangan takut, ibu jangan takut, saya pendeta. Biar saya menjadi mediator, nanti saya akan memediasi. Semua akan berjalan dengan baik. Dia bilang, tidak bisa, Pak Pendeta. Kenapa tidak bisa? Dia mengatakan, suami saya sudah meninggal 7 tahun lalu. Bapak Ibu bisa bayangkan, udah mati 7 tahun tapi sakitnya masih terasa. Bisa nggak begitu? Bisa nggak begitu? Di jemaat saya bisa. Jemaat di sini baik-baik semua ya, Bu ya. Itulah kalau ketika komunikasi dalam rumah tangga itu tidak baik, tidak cair. Nah, ternyata salah satu keluarga yang kuat itu adalah ketika komunikasi itu cair, satu dengan yang lain. Lalu yang keempat, dia mengatakan keluarga yang kuat itu adalah ketika saling menghargai satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada menganggap yang satu lebih rendah daripada yang lain. Tidak ada kata-kata yang bisa menyinggung, merendahkan, menyepelekan, apalagi menghina. Karena mungkin saja, bisa saja di jemaat saya jumlahnya itu berapa? 1.400 kakak. Jadi karena banyak juga persoalan yang saya hadapi. Ada satu pasang, mereka berpacaran 8 tahun, menikah 2 tahun, mereka bertengkar seterusnya. Lebih lama pacarannya daripada pertengkarannya. Karena apa? Karena pada waktu SMA mereka saling pacaran. Dan ternyata yang perempuan ini jauh lebih hebat. Waktu menikah saya sudah sampaikan, kalian setuju menikah? Saya tanya sama yang perempuan. Perempuannya itu akhirnya sekolah, dapat sarjana, yang laki-lakinya tidak. Dan bukan hanya itu, yang perempuan ini bekerja di Departemen Keuangan. Lalu saya tanya, kalian ada yang maksa mau menikah? Tidak ada. Sama-sama cinta pendeta. Setuju. Perjalanan 15 tahun, yang perempuan ini sekolah ke Australia, S1, S2, pulang jadi pejabat. Yang laki-laki, ya begitu. Mulailah dia jual ayam, jual apa, ya begitu. Jual ayam gagal, dagang mie gagal, jadi pengusaha gagal, semuanya gagal. Yang terjadi apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang terjadi apa? Pada akhirnya mereka bertengkar, seterusnya bertengkar. Waktu itu mereka mau bercerai, datang lagi sama saya. Lalu saya bilang, dulu waktu kalian mau menikah ada yang paksa nggak? Nggak ada, pendeta. Cinta nggak cinta. Sekarang kenapa? Sekarang lain.
Dia kalau kerja pakai mobilnya mobil bagus, mahal. Saya kalau datang ke kantornya, saya disuruh pergi, saya diusir. Karena apa? Karena ternyata istrinya sudah gengsi melihat suaminya. Kalau saya jemput, wah dia mau muka, dia lari. Padahal itu istri saya. Kalau makan siang, dia makan siang di hotel dengan teman-teman yang satu kantor. Itu yang menjadi persoalan. Makanya saling menghargai itu penting. Ketika sudah suami istri, apapun yang terjadi, hormati dia. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tetapi prinsip ini menjadi penting. Ketika tidak ada kata-kata yang melecehkan harkat suami, tidak ada kata-kata yang melecehkan harkat istri. Yang ketiga adalah keluarga yang kuat ketika mereka mempunyai komitmen rohani. Apa yang dimaksud dengan komitmen rohani? Komitmen rohani adalah ketika saudara meyakini dalam rumah tangga itu melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Jadi saudara yakini bahwa rumah tanggamu itu bukan karena kau cinta kepada dia, dan dia cinta kepadamu, bukan hanya itu saja, tetapi ada firman Tuhan, ada campur tangan kuasa Tuhan. Makanya selalu bangun. Yesus Kristus juga memberikan ilustrasi kepada murid-murid bahwa keluarga yang kuat itu adalah diilustrasikan seperti rumah tangga yang dibangun di atas batu dan di atas pasir. Di atas batu itu menggambarkan firman Tuhan. Kapan mereka teruji? Tidak setiap hari. Tapi kapan? Ketika badai dan gelombang datang. Kalau semua situasi nyaman, situasi tenang, biasa saja. Kapan teruji? Ketika badai. Di sanalah akan teruji. Ini merupakan ciri-ciri keluarga. Dan next one, Dr. Hewan, seorang penulis Alkitab, mengatakan satu hal yang di muka bumi ini yang paling dekat dengan surga adalah keluarga Kristen. Dan keluarga di mana suami dan istri, orang tua dan anak hidup dalam kasih, damai, sejahtera. Satu dengan yang lain bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, ini Dr. Rehan ini mengatakan keluarga Kristen ketika saudara dekat dengan Tuhan, anak dekat dengan Tuhan, istri dekat dengan Tuhan, maka itu sama dengan surga. Saudara berangkat bekerja, saudara nyaman, saudara tenang. Cari uang, saudara semangat. Kenapa? Karena keluarga yang bahagia, keluarga yang dibangun di dalam Tuhan, itu memberikan kekuatan. Coba kalau seandainya saudara pergi kerja seperti yang saya sampaikan tadi, pendeta saya mau saya tabrakkan aja diri saya. Saya tidak bisa berpikir. Cari uang juga saya nggak ada semangat. Mau ngapa-ngapain pun tidak ada semangat. Makanya dia mengatakan, sebenarnya satu hal di muka bumi ini yang paling dekat dengan surga adalah ketika keluarga kita, keluarga yang dibangun bersama-sama dengan Tuhan. Anak-anak juga mau berprestasi sekolah, mereka dengan pribadi yang mantap. Berbeda dengan keluarga yang bertengkar setiap hari, suami dan istri bertengkar setiap hari. Jangan salah, ada pembentukan karakter yang saudara tidak sadari terbentuk bagi anak-anak. Salah satu kemarin anak katekisasi saya itu dia benci sama bapaknya karena berkali-kali bapaknya ketangkap bermain dengan perempuan. Lalu ibunya mengatakan kepada saya ketika pembinaan katekisasi, ibunya menangis, Pak Pendeta, tolong sampaikan kepada anak saya bahwa dia benci sekali, bahkan dia
pernah mau meracuni bapaknya. Saya pikir kok sampai sejahat itu ya. Ya karena berkali-kali dia temukan di HP-nya, di tas orang tuanya, bapaknya, ayahnya, ya itu ada tanda-tanda perselingkuhan itu. Dan bukan hanya itu saja, berkali-kali juga dia melihat suami istri itu bertengkar tentang itu. Bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, tapi sudah berkali-kali. Dan bukan yang paling mengerikan bukan itu. Dia sampai katakan begini, Pak Pendeta tolong sampaikan kepada anak saya. Kebetulan anaknya perempuan. Dia sampai berjanji kepada dirinya bahwa dia tidak akan menikah seumur hidup. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, pengaruhnya itu luar biasa. Saya tidak akan menikah, saya benci sama laki-laki. Padahal yang masalah itu bapaknya. Itu ada akar yang pahit. Akar yang pahit yang tertanam. Padahal orangnya pintar, pandai, akhirnya dia membuang energinya ke situ. Tapi jangan salah, dia mempunyai kebencian yang mengakar kepada laki-laki. Dia mengatakan saya tidak mau menikah. Saya melihat gambaran rumah tangga itu, ternyata rumah tangga itu adalah suatu hal yang buruk, yang menyakitkan, yang mengerikan. Karena berapa kali dia melihat pertengkaran yang begitu hebat sampai fisik. Dan kebetulan ibunya ini tentara gitu. Ibunya tentara, orang bapaknya laki-laki, ya dekat dengan pejabat lah begitu. Banyak uang di Jakarta, apa yang tidak ada kan? Semuanya kan ada kan? Kalau banyak uang gitu. Bapak Ibu Saudara-saudara, nah apabila Tuhan ada di tengah-tengah keluarga, pasti berkat-berkat Tuhan melimpah dan memberkati rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, mari kita belajar dari kitab Efesus. Itu baru pengantar. Efesus mengatakan bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Menurut kitab Efesus yang pertama, dia mengatakan istri harus tunduk dan menghormati suami. Mungkin ibu-ibu akan mengatakan, tunduk seperti apa? Apakah ketundukan itu artinya kita menjadi budak? Ternyata tidak. Tapi gambaran ini, coba Alkitab selalu mengatakan seperti jemaat kepada Kristus, dan Kristuslah menjadi kepala. Jadi gambaran itu, ketundukan itu adalah ketundukan seperti kepada Tuhan. Tunduk itu berarti rendah hati. Tunduk itu berarti penuh pengertian, memenuhi suatu kuasa seseorang yang berwenang. Jadi tunduk itu lebih menunjukkan kepada rendah hati. Istri harus tunduk kepada suami. Saudara setuju atau tidak setuju, tapi ini firman Tuhan yang mengatakan saudara lebih hebat, lebih pintar, lebih tinggi pangkatnya, tapi firman Tuhan mengatakan seperti itu. Istri harus tunduk, artinya istri harus rendah hati kepada suami. Meskipun seringkali zaman sekarang ini istri jauh lebih hebat, tetapi syarat untuk kita diberkati oleh Tuhan adalah kita tunduk dengan rendah hati dan mau taat kepada suami. Karena itu yang difirmankan oleh Tuhan. Yang kedua, selain tunduk kepada suami, pada ayat yang ke-33 mengatakan istri harus menghormati suaminya. Lalu apa yang dimaksud dengan menghormati? Menghormati itu adalah menaruh hormat, menjaga wibawa daripada suaminya. Ada banyak, saya tidak tahu di sini, tapi ada banyak juga istri-istri yang tidak menjaga wibawa suaminya, kehormatan suaminya, dengan perilakunya, dengan perbuatannya. Menghormati itu juga menghargai, menjunjung tinggi. Makanya ada pepatah yang mengatakan di balik suami yang hebat
Ada istri. Ada istri yang menopang. Kenapa? Karena itu menjadi teman yang memberikan motivasi kepada suami ketika istri itu menghormati, menjunjung dan mendukung suami. Karena ada banyak juga istri-istri yang tidak mendukung suaminya dalam karir, dalam pekerjaan, dalam semua keputusan-keputusannya. Keluarga itu dia harus satu suara, satu langkah, satu ide, satu keputusan. Tapi ternyata ada banyak suami-suami dan istri-istri yang berbeda pendapat, berbeda keputusan dengan istri. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Alkitab menyebutkan bahwa seorang perempuan harus menghormati dan memuji suaminya. Sikap terhadap suami sangat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya, ketundukannya dalam pelayanan kepada suaminya. Jadi memang seringkali kalau istri tidak lagi menghormati suami, maka dia tidak akan pernah melayani dengan baik, tidak akan pernah melayani dengan tulus, apalagi dengan kasih. Dia mungkin merasakan bahwa pelayanan kepada suami itu menjadi sebuah beban berat. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bagaimana keluarga yang baik itu dibangun. Yang pertama adalah dengan ketundukan, yang kedua dengan menghormati. Lalu yang ketiga, melalui Efesus pasal 3 itu dikatakan suami juga harus mengasihi istri. Maka sama halnya istri, suami juga mempunyai tugas sehingga keluarga mengasihi, sehingga keluarga menjadi bahagia. Tugas suami adalah mengasihi istri. Maka berkaitan dengan itu, karena kasih itu maka wajar suami itu harus bertanggung jawab. Oleh karena kasih itu ditunjukkan dengan sikap yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu adalah dia menghidupi, dia menjaga, dia memelihara, dia menjadi pengayom. Dan memang mungkin ketika pacaran ada banyak orang pertama-tama itu jatuh cinta itu adalah karena kasih filial, kasih eros. Dia lihat suaminya, dia lihat istrinya yang cantik, aduhai, dia menarik. Itu awalnya, tetapi jangan salah. Menurut ajaran Kristen yang mendasari ikatan perkawinan bukanlah kasih filial, bukanlah kasih eros, bukan karena nafsu. Ajaran Kristen selalu mengatakan kasih suami yang diberikan kepada istri haruslah kasih agape. Kasih agape itu kasih apa? Kasih yang ikhlas, kasih yang rela berkorban, kasih yang tanpa paksaan. Contohnya seperti kasih Kristus, bahkan merelakan nyawanya mati. Kasih yang seperti itu, bukan kasih yang hitung-hitungan. Juga bukan kasih yang karena nafsu. Dalam penjelasan Alkitab dikatakan suami wajib mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Jadi kita punya contoh bagaimana cara mengasihi. Contoh kita adalah kasih Kristus. Saya dalam pembinaan pernikahan, saya selalu tanya itu. Saya selalu katakan seperti ini. Saya selalu katakan dosa apa yang tidak bisa diampuni oleh suami kepada istrinya? Atau dosa apa yang tidak bisa diampuni istri terhadap dosa suaminya? Ataukah semua dosa bisa diampuni? Pada umumnya mereka menjawab, yang paling berat itu, kalau tidak ada ampun itu adalah dosa selingkuh. Kalau istri selingkuh maka tidak ada ampun. Kalau suami selingkuh tidak ada ampun. Lalu saya katakan kembali kepada mereka, kalau menurut kalian dosa apa yang dilakukan jemaat yang tidak ada ampun bagi Tuhan? Yang tidak ada. Semua dosa jemaat kalau mau datang kepada Tuhan maka Tuhan mengampuni.
Lalu saya katakan lagi, kalau begitu, bagaimana dengan ayat Alkitab ini? Cinta kasih istri sama seperti cinta kasih Tuhan kepada jemaatnya. Kita punya contoh mengasihi, yaitu mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya bilang kasih agape. Kalau begitu, saudara bisa nggak memiliki kasih agape? Lalu dia gitu. Kalau selingkuh saya belum bisa. Saya bilang, saya sudah berapa kali menikahkan orang Barat, orang bule yang dalam paham kehidupan mereka itu bebas seperti itu. Saya tanya sama mereka pun tidak bisa. Dan semua orang tidak bisa. Dan Tuhan tidak pernah memaksa kita bisa. Bagaimana caranya kita bisa adalah ketika kita minta kasih Kristus itu ada dalam hati kita. Kita dengan kekuatan kita tidak akan pernah bisa, kecuali kasih Kristus itu ada dalam hati kita. Orang sendok hilang saja kita ngamuk kok. Suami pulang terlambat aja kita uring-uringan. Bagaimana kita mau mengampuni? Tidak bisa. Kecuali kasih Kristus itu kita minta ada dalam hati kita. Oleh sebab itu saya katakan, maka berpuasalah, berdoalah, mintalah supaya kasih Kristus itu ada di dalam hidup. Itu yang menjadi penting, Bapak Ibu. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pada akhirnya kalau kita dalam acara ini, saya akan cepat ya. Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 5 bahwa ada 5 kata yang digunakan mengacu bagaimana komitmen Kristus kepada mempelainya. Yang pertama, Kristus mengasihi jemaatnya. Kristus menyerahkan dirinya demi mempelainya, untuk menguduskannya. Sesudah itu menyucikannya, akhirnya ia menempatkan jemaatnya di hadapan kemuliaannya. Seperti inilah kasih kita kepada suami dan kepada istri, yaitu 5 kata kerja yang dikatakan oleh Rasul Paulus: mengasihi jemaat, menyerahkan dirinya, menguduskannya, menyucikannya, menempatkannya menjadi kemuliaan. Itu yang harus kita lakukan. Suami-suami lakukan kepada istri bagaimana mengasihi, seperti kasih Kristus. Itu yang dilakukan Kristus kepada jemaat. Kalau begitu, sebagai kesimpulan, bagaimana membentuk keluarga, membentuk karakter keluarga. Next, terakhir, Bapak Ibu, saya ini baca dalam sebuah jurnal teologi yang mengatakan bagaimana kita membentuk karakter keluarga. Yang pertama, menuntun keluarga untuk menerima Kristus secara pribadi. Bapak Ibu, ajarkanlah kepada suamimu, ajarkanlah kepada istrimu, ajarkanlah kepada anak-anakmu supaya mereka menerima Kristus secara pribadi, menjadikan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi bukan hanya sekedar mereka bertumbuh bersekolah, tapi sampaikan, perkenalkan supaya mereka menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini yang harus kita sampaikan, sehingga mereka nanti akan terbentuk menjadi seperti Kristus, imago Dei. Bagaimana kita menjadi seperti Kristus? Karena kita bisa mencontoh Kristus itu menjadi teladan dalam hidup ini. Lalu bagaimana cara membentuknya? Yang kedua, dia mengatakan membicarakan firman Tuhan terus menerus. Di rumah itu saudara harus membuka altar, membahas Alkitab, menyampaikan firman. Karena firman dalam Ibrani 4 ayat 12-13 mengatakan firman itu hidup, bekerja seperti pedang bermata dua, bisa membentuk karakter orang, bisa membuat orang berubah. Penjahat sekalipun ketika dia sudah berhadapan dengan firman Tuhan, maka itu bisa merubah hidupnya. Ibrani 4 mengatakan seperti itu. Firman Tuhan itu hidup. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara, ada orang ketika mendengarkan firman Tuhan, dia pulang dia tidak bisa tidur, dia gelisah. Lalu dia kembali bertanya kepada pendeta, kepada yang lain-lain, kenapa?
Karena firman Tuhan itu berproses. Oleh sebab itu bicarakan firman Tuhan kepada anak-anakmu, kepada suamimu, kepada istrimu. Karena firman Tuhan itu membentuk kehidupannya. Yang ketiga dia katakan mendoakan keluarga. Jadi keluarga itu juga harus kita doakan. Apakah Bapak Ibu pernah mendoakan istri? Apakah Bapak Ibu pernah mendoakan suami? Apakah Bapak Ibu pernah mendoakan anak-anak? Pernah mendoakan sekolah mereka? Mendoakan apa yang mereka cita-citakan? Mendoakan apa yang mereka akan hadapi? Jangan salah, doa itu mempunyai peranan yang penting. Doa itu berkuasa. Oleh sebab itu doakan. Dan bukan hanya itu, ajak berdoa bersama-sama. Saling berdoa. Karena ada keluarga-keluarga yang tidak pernah berdoa. Apalagi kalau berdoa pas lagi ketimpa masalah baru berdoa, baru ingat Tuhan. Selama ini tidak. Masing-masing lah punya urusan masing-masing. Yang keempat yang katakan menunjukkan penerimaan dan kasih kepada keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus tunjukkan kepada keluarga bahwa kita mengasihi. Rumah adalah tempat di mana anak-anak belajar tentang kasih. Istri belajar tentang kasih. Ketika dia di luar menghadapi beratnya tantangan hidup, dia pulang ke rumah. Rumah itu harusnya memberikan kelegaan kepada dia, memberikan pengayuman. Di luar dia boleh menghadapi berbagai macam pertarungan. Rumah ketika dia bermasalah dari luar, harusnya rumah itu memberikan kedamaian dan memberikan kekuatan. Ada banyak anak-anak yang merasa rumahnya tidak menjadi tempat yang nyaman. Karena apa? Karena rumah itu bukan memberikan solusi kepadanya. Ketika dia bertarung di luar, dia pulang ke rumah, dia justru merasa lelah. Karena orang tua yang tidak mendukung, tidak ada tempat untuk mengadu. Justru rumah itu ketika dia membawa persoalannya, rumah itu bisa memberikan nasihat, memberikan kasih, mendukung dan mengayomi. Rumah adalah tempat anak-anak belajar, istri belajar, suami belajar. Rumah adalah tempat di mana penerimaan kasih dinyatakan. Sejahat apapun anak di luar, kembali ke rumah dia harus terbentuk. Jangan justru keluarga yang menolak dia. Kalau begitu kamu saya buang. Kamu anak tidak benar. Rumah adalah bengkel di mana keluarga itu dibentuk. Kalau tidak, di mana lagi dia mau dibentuk? Tidak ada lagi tempat untuk dia dibentuk. Kalau rumahnya sendiri menjadi neraka bagi dia. Yang keempat, rumah adalah tempat mendisiplinkan keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika anak-anak tidak disiplin, ini saya kasih contoh Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas ini menunjukkan bagaimana orang tua yang cuek. Bapaknya imam, anak-anaknya harusnya menjadi imam, tapi orang tuanya tidak peduli, dibiarkan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak mendapatkan berkat. Israel pada waktu itu dikalahkan oleh orang Palestina, tapi Bait Allah akhirnya dibawa, dirampok. Dan selama Bait Allah dirampok di Palestina, orang Israel tidak mendapatkan berkat. Gara-gara siapa? Hofni dan Pinehas. Karena apa? Karena orang tua yang cuek. Bapak Ibu baca dalam Alkitab, rumah adalah tempat bagaimana mendisiplinkan. Kalau salah, katakan salah. Itu adalah tempat untuk belajar. Yang kelima, rumah juga adalah mengapresiasi, memberi penguatan kepada anak. Kalau dia berhasil, berikan dia cinta, berikan dia ciuman, berikan dia pelukan, berikan dia sanjungan. Rumah adalah tempat untuk anak juga merasa dikuatkan. Yang ketujuh, rumah adalah memberikan teladan, mengalirkan sikap yang benar kepada anak. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu lihat, orang tua itu harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak, bagi keluarga, bagi istri. Di mana dia belajar? Di rumah.
Makanya tempat belajar pertama kali bagi anak, bagi keluarga di mana? Di rumah. Coba lihat Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada umumnya kalau anak laki-laki, kalau orang tuanya punya hobi suka bengkel, anak laki-laki pasti suka bengkel. Kalau ibunya suka make up begitu, anak perempuan pasti suka. Kenapa? Karena anak itu belajar di rumah, mengikuti, menjadikan teladan apa yang di rumah. Oleh sebab itu maka orang tua harus bisa menjadi teladan, mengalirkan, menularkan teladan. Jangan tularkan kebencian, jangan tularkan kata-kata yang tidak perlu, tapi tularkanlah kebaikan, tularkanlah motivasi, dan tularkanlah cinta Kristus dalam kehidupan mereka. Demikian firman Tuhan, kiranya kita senantiasa dikuatkan. Mohon maaf kalau terlalu lama. Demikian, terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami, menyertai kami dalam hidup ini, di mana seringkali kami sebagai orang tua, sebagai keluarga, sebagai anak, kami seringkali gagal dalam hidup ini. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kami boleh dikuatkan, dan melalui firman Tuhan kami selalu belajar dan diingatkan. Biarlah firman Tuhan itu senantiasa meneguhkan kami, menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada untuk acara. Terima kasih. Salam. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar, dan sekarang kita akan melanjutkan dengan memberikan persembahan. Mari kita mengangkat ujian yang disiapkan oleh Ibu Tulis tadi. Ibu Tulis oleh maju ke depan. Kita tetap dalam posisi doa, kita mau berdoa buat negeri kita sehingga bertambah baik dari waktu ke waktu. Indonesia bebas dari penyakit, kita juga bebas
gereja juga bebas untuk beribadah. Dan doa untuk ini saya minta Robi berdoa buat negeri kita, Pak Robi Saragi. Dalam kehidupan kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih atas pemeliharaan bagi bangsa kami Tuhan. Kalau kami boleh hidup di negara yang aman, di negara yang bebas dari peperangan, itu juga karena perbuatan Tuhan. Kami bisa Tuhan beraktivitas normal dan juga keadaan kami seperti sekarang ini sudah berlangsung dengan baik. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau pulihkan terus negara kami, bangsa kami, sehingga bangsa kami ini Tuhan bisa juga berbuat bagi dunia ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemimpin negeri kami ya Tuhan, dari presiden sampai tingkat RT RW yang sudah Tuhan bekerja keras di dalam memperbaiki Tuhan ataupun memerangi Tuhan virus corona, sehingga Tuhan pada saat ini kami bisa menjadi lebih baik. Terima kasih atas kerja keras mereka ya Tuhan. Berkati mereka supaya sehat selalu ya Tuhan, dan terus Tuhan memiliki gereja yang cemerlang bagaimana membangun negeri kami bisa menjadi lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa dengan berangsurnya keadaan yang lebih baik ini Tuhan. Firman-Mu boleh kembali lagi Tuhan disebarkan ke seluruh negara kami ini Tuhan, baik melalui online maupun Tuhan kembali Tuhan gereja-gereja dibuka ya Tuhan, sehingga Bapak penyebaran Injil itu kembali maksimal ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh terjangkau ya Tuhan, dan boleh diberkati, boleh dipulihkan seperti firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan doa dan permohonan kami ini hanya dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya mau berdoa buat yang ulang tahun, ada nggak dalam minggu ini? Nggak ada, kosong ya. Kalau begitu kita akhiri ibadah kita dengan kita masih berdiri. Sekali lagi kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami sampai kepada hari ini. Pagi ini kami mengucap syukur untuk ibadah yang berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang melayani firman. Berkati hamba-Mu dengan kekuatan dan dengan kelimpahan dari Tuhan, sehingga pelayanannya menghasilkan hasil yang menyenangkan hati Tuhan. Agar banyak jiwa dapat menerima bagian yang baik yang ditaburkan oleh hamba-Mu ini. Keluarga Tuhan berkati, istri dan anak-anak, menjadi satu keluarga yang menjadi berkat, menjadi contoh di tengah-tengah dunia ini. Dan firman yang sudah ditaburkan bagi kami, biar firman itu bertumbuh dalam hidup kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dalam keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk yang main musik, Tuhan berkati Robi, sehingga kekuatan Tuhan juga menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Dia tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang menyertai dia. Tuhan memberkati singer dan liturgis yang melayani hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang melayani LCD juga Tuhan berkati, dan Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan. Ada jemaat yang sakit, kami berdoa buat Bu Esther yang dalam keadaan yang belum sehat sekali. Tuhan berikanlah kekuatan kepadanya, berikanlah pertolongan kepadanya Tuhan, sehingga pulih kembali untuk mempermuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin masih ada lagi yang lain, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Kami percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang luar biasa, yang menyertai jemaat satu persatu di tengah-tengah kesulitan negeri yang kami alami karena situasi seperti ini. Tapi kami percaya bahwa Allah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami, tapi menyertai kami sampai kesudahan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada Tuhan yang memberkati pelayanan kami hari ini, baik dalam ibadah di tempat ini ataupun online ataupun yang berada di luar daerah. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik bagi kami. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing.
Kami tetap percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidup kami, dan kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu untuk menerima berkat yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Tuhan menyinari engkau dengan kemurahan-Nya. Dalam hidupmu diberkati, keluargamu dipeliharakan oleh Tuhan, usahamu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang menyertai saudara sekalian, dan damai sejahtera menyertai saudara di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Berita untuk minggu yang akan datang, ibadah tetap seperti biasa.